Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan ketika Ratoyo membuka matanya. Usia 60 tahun membuat tubuhnya semakin sulit bangun pagi, tetapi suara perutnya yang berteriak memaksa tulangnya bergerak. Ia mengangkat tubuh dari tikar tipis yang sudah sobek di beberapa bagian. Gubuk kecilnya, yang dindingnya terbuat dari papan bekas dan atapnya berlapis daun rumbia, berdiri rapuh seperti siap ambruk kapan saja. Namun disitulah ia bertahan hidup bertahun-tahun setelah banjir besar menenggelamkan seluruh kehidupannya. Ratoyo duduk sejenak, memandangi langit-langit yang bolong dan membiarkan seberkas cahaya pagi masuk menyentuh kulit keriputnya. Hari baru, perut tetap kosong. Gumamnya lirih sambil meraih jala tua yang tergantung di sudut ruangan. Ia mengelus permukaan jala itu, seolah meminta bantuan dari benda yang sudah menemani hari-hari kelamnya. Di luar gubuk, embun masih menempel pada ilalang yang tumbuh liar. Kampung Melati, desa kecil yang dulunya ramai oleh suara anak-anak berlari dan petani yang bekerja di sawah, kini hening. Banyak yang pindah ke kota setelah lahan pertanian hancur karena banjir bertahun-tahun lalu. Ratoyo termasuk sedikit orang yang tetap bertahan. Semua keluarganya sudah pergi. Istrinya meninggal saat melahirkan anak pertama, dan anaknya sendiri merantau entah kemana tanpa pernah kembali. Sambil melangkah pelan menuju sungai, Ratoyo menarik napas dalam-dalam, mencoba membiarkan aroma tanah basah memberi sedikit ketenangan pada batinnya yang sering guncang. Andai saja sawah itu masih ada, pikirnya. Namun ia menghentikan lamunan itu karena tahu tidak akan ada gunanya mengingat masa lalu. Jalan setapak menuju sungai dipenuhi akar dan batu. Setiap langkah harus dilakukan hati-hati. Ratoyo membawa jala di tangan kiri dan ember kecil di tangan kanan. Sinar matahari pagi menyelinap di antara dahan, menciptakan siluet yang bergerak pelan di terpa angin. Setibanya di tepi sungai, Ratoyo mengamati air yang mengalir deras. Keruh, bercampur sisa tanah akibat hujan semalam. Sungai itu menjadi sumber kehidupannya, dan kadang menjadi sumber keputusasaannya juga. Sudah lama tak dapat ikan besar, ucapnya sambil mengusap dahi berkeringat meski udara masih dingin. Ia tahu hari itu mungkin akan sama saja. Jala kosong, perut kosong, malam panjang tanpa makanan. Ratoyo berdiri di atas batu besar di pinggir sungai. Ia memutar jala, lalu melempar dengan tenaga yang tersisa. Jala itu terbentang sempurna, jatuh menutupi permukaan air dengan bunyi kecil plup. Ia menunggu beberapa saat, namun begitu ditarik kembali, hanya ada beberapa daun tersangkut. Ia mendengus pelan. Ah, nasib sial lagi. Tak menyerah, ia melempar jala kedua kali. Hasilnya sama, tidak ada ikan. Tidak ada harapan. Ratoyo duduk di batu, menatap arus sungai yang terus mengalir tanpa peduli pada kesedihannya. Ia meraih sebotol air minum, meneguk sedikit. Tangannya gemetar karena kelaparan sejak kemarin sore. Kenapa hidupku begini terus? Ya? Keluhnya sambil menutup mata sesaat. Tuhan, kalau memang masih ada rezeki, tunjukkan padaku. Saat ia membuka mata, sesuatu bergerak tepat di tengah aliran sungai. Sekilas seperti bayangan ikan besar. Ratoyo berdiri spontan, matanya menatap tajam ke arah air. Jangan bilang, ikan patin raksasa, desisnya dengan harapan yang jarang muncul. Bayangan itu muncul lagi, lebih jelas. Bentuknya panjang, namun perlahan naik ke permukaan. Ratoyo mengucek mata, memastikan ia tidak berhalusinasi akibat lapar. Namun kali ini, saat bayangan itu muncul lebih dekat, tubuh Ratoyo merinding. Bukan ikan, bukan pula hewan sungai yang ia kenal. Bentuk itu terlihat menyerupai manusia. Apa itu? Ucap Ratoyo sambil mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, memukul dadanya seperti hendak keluar. Air beriak. Sebuah tangan pucat muncul ke permukaan, diikuti sebagian tubuh yang tampak seperti seseorang sedang mengapung. Ratoyo terpaku, napasnya tercekat. Tubuh itu perlahan mendekat ke tepian. Wajahnya belum terlihat, tapi rambut panjang basahnya terurai mengikuti arus. Ratoyo merasa tengkuknya dingin. Jangan-jangan mayat, gumamnya, membayangkan cerita-cerita yang pernah ia dengar dari warga desa tentang orang yang hilang terseret arus. Namun sebelum ia sempat pergi, tubuh pucat itu tiba-tiba bergerak. Sangat pelan, tetapi jelas bukan arus yang mendorongnya. Ratoyo tersentak. Astaga, hidup? Tanyanya sambil menelan ludah. Tubuh itu perlahan berbalik menghadapnya. Ratoyo mencoba memfokuskan pandangannya. Ia ingin lari, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di tempat.
Arus membawa sosok itu lebih dekat, hingga akhirnya wajahnya terlihat sekilas di balik gelombang kecil. Ratoyo terperangah. Wajah itu tidak sepenuhnya seperti manusia. Kulitnya pucat kebiruan, seperti seseorang yang sudah lama terendam. Matanya terpejam, tetapi bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu. Ratoyo memegangi dadanya. Inilah saatnya pulang, katanya ketakutan, namun kakinya tidak mampu bergerak. Sosok itu semakin dekat. Air di sekelilingnya tampak berputar pelan, seperti mematuhi kehadirannya. Ratoyo menatap jala di tangannya, seolah jala itu bisa menyelamatkannya. "Siapapun kau, jangan mendekat," ucap Ratoyo terbata-bata. Tiba-tiba, mata sosok itu terbuka. Ratoyo tersentak keras. Mata itu berwarna kelabu gelap, kosong, namun terasa seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Tidak ada tanda kehidupan, tetapi juga tidak terlihat seperti makhluk mati. Dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan angin, bibir sosok itu bergerak. Ratoyo mendengarnya. "Tolong!" Seketika, Ratoyo merasa seluruh bulunya berdiri. Suara itu bukan suara arus, bukan suara ilusi dalam kepalanya. Itu suara nyata. "Apa kau butuh bantuan?" tanya Ratoyo. Suaranya pecah. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Ketakutan melanda, tetapi rasa kasihan muncul bersamaan. Sosok itu membuka mulut lebih lebar, seperti ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun sebelum suara kedua keluar, tubuhnya terseret arus kuat dan kembali ke tengah sungai. "Hei, tunggu!" teriak Ratoyo spontan. Ia ragu beberapa detik, lalu melangkah ke dalam air. Arus sangat dingin, membuat kakinya kesemutan. Jala di tangan kirinya terjatuh, terbawa arus. Namun Ratoyo tidak memikirkannya. Fokusnya hanya satu, sosok itu. "Tunggu, kau siapa?" teriaknya. Namun sosok itu tidak kembali muncul. Air kembali tenang seakan tidak pernah ada apa-apa di sana. Ratoyo berdiri di tengah sungai, tubuhnya gemetar. "Aku melihatnya, aku sungguhan melihatnya," katanya tergagap sambil memegangi kepala. Ia mundur pelan ke tepian, mengatur napas yang tersengal. Ia tahu sesuatu telah berubah. Hari itu bukan hari biasa. Dan sosok itu pasti bukan manusia biasa, bukan makhluk yang datang tanpa alasan. Seolah menjawab kegundahannya, angin berhembus kuat melewati pepohonan, menghasilkan suara seakan seseorang sedang berlari. Ratoyo menatap sungai yang kini tampak sunyi dan kosong. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya. Ia tidak sadar, sejak tadi, ada sepasang mata lain memperhatikannya dari balik semak-semak. Dan malam nanti, hidup Ratoyo tidak akan pernah sama lagi. Air sungai yang dinginnya menusuk tulang tidak menghalangi langkah Ratoyo. Ketika ia melihat bayangan itu semakin jelas, seorang wanita dengan rambut panjang hitam terurai, tubuhnya mengapung tanpa daya. Naluri kemanusiaannya mengalahkan rasa takut yang sempat menghantui. "Ya Tuhan!" desisnya lirih sebelum lepas sepatu lusuh yang ia pakai. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sungai. Tubuhnya langsung tersentak oleh suhu air yang sedingin es. Napasnya sempat terputus sejenak, tapi ia memaksakan diri berenang mendekati wanita itu yang terbawa arus pelan. "Tolong, pegang tanganku," teriak Ratoyo, meski ia tahu wanita itu tampak tak sadar. Tidak ada respons. Wanita itu seperti boneka yang ditinggalkan arus. Matanya tertutup rapat, wajah pucatnya telentang menghadap langit. Ratoyo mengayuh kuat, menahan gigil tubuhnya. Begitu jarak tinggal 1 meter, ia meraih lengannya. Lengannya dingin, dingin seperti batu yang terendam lama di kedalaman. "Ya Allah!" gumamnya lagi, berusaha menarik tubuh wanita itu ke arahnya. Arus sungai tak begitu deras, namun tubuh wanita itu sangat berat. Ratoyo hampir hanyut 2 kali karena tenaganya sudah banyak habis seharian perut kosong. Tapi ia menggertak giginya, menahan sakit di lengan tua yang sudah mulai kram. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia berhasil sampai di tepian. Ia menyeret tubuh wanita itu ke daratan, napasnya terengah-engah. Air menetes dari rambutnya dan mengalir ke tanah basah. Ratoyo menepuk-nepuk pipi wanita itu pelan. "Hidupkah kau? Hei, dengar suaraku." Tidak ada reaksi. Ratoyo menempelkan 2 jarinya di leher wanita itu, mencari denyut. Detik berikutnya, ia menarik napas lega. Pelan tapi ada, denyut lemah masih terasa. Ia menekan dada wanita itu beberapa kali lalu memiringkan kepala wanita itu sedikit. Sesaat kemudian, wanita itu tersentak pelan dan mulai batuk. Air keluar dari mulutnya.
Ratoyo mundur sedikit, meyakinkan dirinya bahwa yang dilihatnya bukan mimpi. Perlahan, wanita itu membuka matanya. Ratoyo tertegun. Mata itu, hijau seperti zamrud yang terpantul cahaya matahari. Indah dan jernih, namun terasa asing. Wajahnya, ramping, halus, pucat seperti sutra yang belum terkena sinar matahari. Garis rahangnya lembut, hidung mancung, bibir tipis yang tampak gemetar. "Terima kasih, Tuan," bisiknya. Suaranya lirih dan lembut, nyaris seperti suara angin malam yang menyentuh daun-daun. Ratoyo menelan ludah. Ia hidup sendirian hampir 10 tahun. Tidak pernah lagi bersentuhan dengan orang lain selain pedagang di pasar. Dan kini, ada seorang wanita misterius dengan kecantikan yang hampir tidak wajar berada di hadapannya. "Nak, siapa namamu?" tanyanya sambil membantu wanita itu duduk. "Bagaimana kau bisa hanyut seperti itu?" Wanita itu mengangkat sedikit wajahnya. Rambutnya menempel di pipi, air masih menetes dari ujungnya. Ia menatap Ratoyo dalam-dalam, seolah memindai niat lelaki tua itu. "Aku, Lira," ucapnya pelan. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. "Aku jatuh dari tempatku. Tolong, jangan beritahu siapapun tentang diriku." Ratoyo mengerutkan kening. "Tempatmu? Apa maksudmu? Kau dari mana? Perahu? Jembatan? Rumah di tepi tebing?" Lira terlihat gugup. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil bukan hanya karena dingin, tapi seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Aku tak bisa menjelaskan sekarang. Aku masih lemah," katanya dengan suara parau. Ratoyo memandang sekeliling. Sungai itu tak pernah ramai. Bahkan jalur kecil menuju tempat itu jarang dilewati siapapun. Jika ia membawa wanita ini ke desa, pasti akan menimbulkan gosip. Tapi meninggalkannya di sana juga tidak mungkin. "Kau tidak sendirian sekarang," kata Ratoyo akhirnya. Suaranya lembut tetapi tegas. "Aku akan membawamu ke gubukku. Paling tidak sampai kau kuat berdiri." Lira tampak ragu. "Gubukmu jauh?" "Tidak terlalu. Sekitar 10 menit berjalan kaki, tapi aku harus memapahmu." Wanita itu mengangguk perlahan. Ratoyo berdiri, meraih lengannya dengan sangat hati-hati. Ia terkejut saat menyadari suhu tubuh Lira tetap dingin, bahkan setelah keluar dari air. Seperti tubuh yang tidak wajar bagi manusia. Namun ia memilih diam, tidak ingin membuat wanita itu semakin cemas. Pelan-pelan, mereka mulai berjalan. Setiap langkah Lira tampak berat. Ratoyo menopang tubuhnya dengan lengan kiri, sementara tangan kanan menggenggam ember yang tadi hampir hanyut. Mereka melewati jalan setapak yang licin. Kesunyian hutan hanya dipecah suara burung yang baru bangun. Sesekali Ratoyo melirik ke arah Lira. "Lira, kau tinggal dengan siapa?" tanya Ratoyo akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Wanita itu menunduk, matanya menghindar. "Aku tidak punya siapa-siapa." Ratoyo terdiam. Ada luka dalam suara itu, luka yang terdengar familiar baginya. Sebab dirinya pun hidup dengan sepi sebagai satu-satunya teman. "Kau bukan orang kampung sini ya?" lanjut Ratoyo. Lira menggeleng pelan. "Tidak, dan aku tak boleh terlihat warga desa. Jika mereka melihatku, semuanya akan menjadi kacau." Ratoyo menghentikan langkah. Kali ini ia benar-benar bingung. "Kenapa? Kau lari dari seseorang? Kau korban kejahatan?" Lira menatapnya. Mata hijaunya bergetar. "Aku bukan seperti manusia lain, Tuan Ratoyo." Ratoyo tersentak. "Bagaimana kau tahu namaku?" Wanita itu terdiam. Bibirnya gemetar ringan. "Aku mendengar angin berbisik," jawabnya samar, lalu menunduk lagi. Ratoyo mengerutkan dahi. Jawaban itu tidak masuk akal. Tapi dalam situasi itu, ia tidak tahu harus membantah atau menyelidikinya. Ia hanya tahu wanita ini butuh bantuan. "Anggap saja aku tidak dengar ucapanmu barusan," katanya akhirnya. "Yang penting kau selamat dulu." Lira menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang lembut. "Terima kasih. Kau baik sekali. Padahal kau tidak mengenalku." Ratoyo tersenyum kecil. "Orang miskin seperti aku tak punya apa-apa untuk disombongkan. Tapi kalau ada orang yang butuh pertolongan, masa aku biarkan begitu saja?" Lira tampak terkejut. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena cara Ratoyo mengatakannya. Seolah sudah lama ia tidak mendengar kebaikan sederhana dari mulut manusia. Setelah beberapa menit berjalan,
Mereka akhirnya sampai di depan gubuk kecil Ratoyo. Gubuk itu tampak reot, tetapi bagi Ratoyo itulah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. "Masuklah, jangan lihat keadaan rumahku. Aku sudah tua, tenaga tak banyak," ujar Ratoyo malu-malu. Lira menatap gubuk itu lama, seolah mencoba menilai sesuatu. "Tidak apa, tempat ini terasa aman." Ratoyo membantu Lira masuk, dan wanita itu duduk di tikar tipis. Ia menggigil, sehingga Ratoyo mengambilkan kain lusuh untuk menyelimuti tubuhnya. "Kau harus istirahat. Aku akan menyalakan api kecil." Saat Ratoyo menyalakan tungku kecil, Lira menatapnya tanpa berkedip. Ada rasa syukur, dan ada rasa takut yang tersembunyi dalam sorot matanya. Bukan takut pada Ratoyo, tetapi takut pada sesuatu, atau seseorang, yang mungkin sedang mencari dirinya. Ratoyo belum tahu, tetapi hadirnya Lira di sungai tadi bukan kebetulan, dan penyelamatannya barusan akan menyeretnya ke dalam misteri yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Gubuk Ratoyo malam itu terasa berbeda. Biasanya hanya ditemani suara jangkrik dan gemerisik daun, tetapi kehadiran seorang wanita asing, cantik, pucat, dan penuh misteri, mengubah seluruh suasana sederhana itu menjadi seperti panggung rahasia yang tak boleh dilihat mata manusia lain. Ratoyo menyodorkan secangkir air hangat dari hasil merebus air sungai di tungku kecilnya. Uap tipis naik perlahan, menyelimuti udara dengan aroma tanah basah dan asap kayu. "Nak, minumlah, biar tubuhmu hangat," ucap Ratoyo dengan lembut. Lira menerimanya dengan kedua tangan yang masih gemetar. Meski sudah dibalut kain kering, kulitnya tetap terasa dingin seperti tersentuh hembusan musim dingin yang tak pernah datang ke kampung itu. "Terima kasih, Tuan Ratoyo," katanya sambil menatap air dalam cangkir, seolah tak pernah melihat benda itu sebelumnya. Ratoyo duduk di seberangnya, memerhatikan gerak-gerik wanita itu. Tatapan Lira saat memandang sekeliling gubuk seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat dunia. Penasaran, kagum, namun juga takut. "Kau dari mana sebenarnya?" tanya Ratoyo akhirnya sambil menyeduh teh tawar dalam cangkir kecil. "Dari desa sebelah? Dari kampung seberang hutan." Lira mengangkat wajahnya perlahan. Senyum tipis menghias bibirnya, namun tatapannya memancarkan sesuatu yang sulit dimengerti, seperti membawa rahasia besar yang berat dipanggul. "Aku bukan dari desa biasa, Tuan Ratoyo," jawabnya tenang. "Aku dari alam yang berbeda." Ratoyo mematung. Matanya berkedip beberapa kali, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Alam berbeda? Apa maksudmu, Lira? Kau bicara seperti cerita dongeng zaman dulu." Wanita itu menatap api tungku yang menari pelan, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak berbohong. Ada tempat, jauh dari dunia manusia. Tempat di mana sungai bukan hanya sungai, tapi penghubung dua dimensi. Semalam, badai aneh muncul dan menyeretku keluar dari alamku." Ratoyo menggaruk kepalanya yang beruban. "Jadi, kau ini apa? Bukan manusia?" Lira menunduk. "Tubuhku seperti manusia. Aku bisa merasakan dingin, panas, sakit, tetapi aku bukan penduduk dunia ini sepenuhnya." Ratoyo tertawa pelan, bukan mengejek, tetapi bingung. "Kalau begitu, kau ini pelarian? Atau kabur dari seseorang?" "Tidak," jawab Lira sambil menggeleng. "Aku tersesat. Sungai ini, kau lihat airnya yang gelap? Sungai seperti ini bisa jadi gerbang. Kami menyebutnya arus penyeberang." Ratoyo mendesah panjang. "Aku hidup 60 tahun, dan belum pernah dengar sungai jadi gerbang apapun selain gerbang maut bagi orang yang tak bisa berenang." Lira menatapnya, mata hijau zamrudnya berkilat lembut. "Kau manusia yang baik. Aku tahu itu sejak melihatmu di tepian tadi." "Ah, sudahlah," jawab Ratoyo sambil mengibaskan tangan. "Aku hanya tua bangka yang kebetulan lewat. Kalau bukan aku, mungkin orang lain juga akan menolongmu." Lira menggeleng perlahan. Tidak semua manusia melakukan itu. Banyak yang takut melihat seseorang mengambang di sungai dan memilih pergi. Ratoyo terdiam. Wanita itu benar. Ia sendiri tadi hampir lari, tetapi entah mengapa langkahnya menolak pergi. "Kau butuh istirahat," ujar Ratoyo kemudian. "Besok pagi, aku antar kau ke desa. Mungkin kepala desa atau aparat bisa membantu." Mendengar itu, ekspresi Lira langsung berubah. Tubuhnya menegang halus, tatapannya serius. "Tidak bisa begitu mudah, Tuan Ratoyo," katanya lirih.
Aku tidak boleh terlihat orang banyak. Kenapa? Lira menggigit bibirnya. Karena keberadaanku bisa menimbulkan kekacauan. Orang-orang akan ketakutan. Beberapa mungkin akan mencelakaiku. Ratoyo menatapnya lama. Tidak masuk akal. Tapi raut wajah Lira terlalu tulus untuk dianggap berbohong. Lalu apa rencanamu? Aku butuh bantuanmu untuk kembali ke alamku. Ratoyo terbatuk kecil. Aku? Lira, aku ini cuma lelaki tua. Hidupku saja nyaris tak beres. Uang tidak punya, tenaga pas-pasan. Bagaimana aku bisa membantumu? Wanita itu tersenyum samar. Justru karena kau tidak punya apa-apa, kau lebih mudah melihat hal-hal yang orang lain abaikan. Ratoyo makin bingung, tetapi ia membiarkan wanita itu melanjutkan. Kau tahu sungai itu bukan sungai biasa. Kau melihat arus yang berubah tiba-tiba. Dan kau menyaksikan sendiri bagaimana aku muncul dari dalamnya. Ratoyo menunduk. Ia ingat dengan jelas bagaimana sosok Lira terlihat seperti mayat yang tiba-tiba hidup. Ingatan itu masih membuat bulu tengkuknya berdiri. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tanya Ratoyo akhirnya. Lira tampak lega. Aku perlu pulang sebelum bulan penuh muncul. Arus penyeberang hanya terbuka 2 kali dalam 1 siklus bulan. Jika aku terlambat, aku akan terjebak di dunia ini untuk waktu yang sangat lama. Ratoyo menatap jendela kecil gubuknya. Bulan malam itu separuh, bercahaya samar. Berarti, waktumu tak banyak. Lira mengangguk pelan. 3 hari. Ratoyo mengusap wajahnya dengan kedua tangan. 3 hari, untuk menemukan cara mengembalikanmu. Ya. Hening sejenak menyelimuti gubuk kecil itu. Ratoyo mendengar bunyi angin yang menerpa daun, dan suara air sungai yang masih mengalir tak jauh dari sana. Semuanya terasa lebih sunyi ketika ia menyadari dirinya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup miskinnya. Lira menatap sekitar gubuk, lalu memandang Ratoyo lagi. Tuan Ratoyo, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tanyakan saja. Apakah kau benar-benar hidup sendiri di sini? Tidak ada keluarga? Tidak ada teman? Ratoyo tersenyum getir. Ia jarang membicarakan hal ini, tapi entah mengapa kepada Lira, kata-kata itu mengalir mudah. Sawaku hancur 10 tahun lalu. Sejak itu aku tinggal sendiri. Anakku merantau, hilang kabar. Orang-orang sibuk dengan hidup masing-masing. Aku sudah terbiasa dengan sepi. Lira menatapnya. Mata hijau itu tampak berkilau di bawah cahaya api. Hidupmu penuh perjuangan, ucapnya lembut. Aku akan membalas budimu. Ratoyo tertawa kecil. Tak perlu balas budi, nak. Tolong kembalilah ke dunia aslimu saja. Itu sudah cukup. Lira menatapnya lama. Tatapannya seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat ia ungkapkan. Tetapi aku ingin. Setiap kebaikan akan selalu kembali, Tuan Ratoyo. Dan aku tidak akan melupakanmu. Ratoyo tiba-tiba merasakan sesuatu di dadanya. Perasaan hangat yang sudah lama tidak ia rasakan. Bertahun-tahun hidup sendirian membuatnya lupa bagaimana rasanya didengarkan seseorang. Bagaimana rasanya dihargai. Angin malam tiba-tiba berembus lebih kencang, membuat pintu gubuk bergoyang pelan. Lira memeluk pundaknya sendiri. Tuan Ratoyo, ada sesuatu yang mengikutiku dari dunia asal. Aku hanya bisa merasakannya. Dan aku takut bila ia menemukan tempat ini. Ratoyo menatapnya dengan dahi berkerut. Apa itu? Manusia? Binatang? Lira menggeleng pelan. Bukan. Dan aku mohon, jika malam ini kau mendengar suara apapun di luar, jangan buka pintu. Ratoyo tercekat. Kenapa? Lira memejamkan mata sejenak. Suaranya berubah seperti bisikan. Karena jika kau membukanya, kau mungkin tidak akan selamat. Malam itu udara dingin merayap masuk melalui celah-celah dinding gubuk Ratoyo. Angin berdesir keras, membuat daun-daun bambu di belakang rumah berderak seperti bisikan roh lapar. Api lampu minyak di sudut ruangan bergetar, memantulkan bayangan-bayangan panjang pada dinding reyot. Ratoyo duduk bersandar pada kayu lapuk, memijat lutut tuanya yang sering dihantam rematik. Lira, wanita asing yang baru ia selamatkan pagi tadi, duduk diam menatap lantai tanah. Selama berjam-jam mereka mengobrol tentang banyak hal. Namun ada tatapan di mata Lira yang membuat Ratoyo merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tiba-tiba, Lira bangkit. Gerakannya pelan, namun aura di sekitarnya berubah drastis.
Yang semula tampak seperti wanita lemah dan tersesat, kini terlihat seperti seseorang yang membawa beban rahasia besar. Ratoyo menegakkan tubuh. Curiga. "Tuan Ratoyo," ujar Lira lirih namun tegas. "Aku harus jujur malam ini. Tidak bisa aku tunda lagi." Ratoyo menelan ludah. "Kenapa nadamu begitu serius? Ada apa, Enduk?" Lira memejamkan mata sejenak, lalu menatap Ratoyo dengan tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dingin, dalam, namun penuh kesedihan. "Aku bukan manusia biasa." Ratoyo tertawa kecil, gugup. "Halah, jangan main-main. Aku ini orang tua. Jantungku gampang copot kalau kaget." Lira tidak ikut tertawa. "Aku berasal dari Bunian, alam gaib yang berada di balik kabut sungai." Ratoyo membeku. Kata Bunian bukan hal asing. Ia pernah mendengarnya saat masih kecil, dari cerita kakeknya. Konon, Bunian adalah bangsa yang hidup di dunia tak kasat mata, indah tapi berbahaya. Namun ia selalu menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak nakal. "Kau, apa?" Suara Ratoyo parau. "Bunian," ulang Lira. Ia mengulurkan tangannya. Sebuah liontin kecil berbentuk air mata tergantung di sana. "Lihat ini." Ratoyo meraihnya dengan ragu. Namun sebelum jarinya menyentuh, liontin itu memancarkan cahaya hijau terang, terlalu terang untuk benda sekecil itu. Cahaya tersebut memantul ke dinding, membentuk bayangan raksasa menyerupai hutan asing dengan pohon-pohon tinggi, sungai berkilau, dan makhluk berwujud samar berjalan di antara kabut. Ratoyo terbelalak, lalu spontan mundur hingga tubuhnya membentur dinding. "Ya Allah Gusti, apa itu? Kau ini makhluk halus." Lira menggeleng. "Bukan makhluk halus dalam arti yang kau pahami. Kami hidup seperti manusia, punya peradaban, rumah, keluarga. Tetapi kami berada di lapisan lain dunia ini, yang jarang dilihat manusia. Ada yang menyebut kami jin baik, ada yang menyebut kami roh penjaga, ada yang menyebut kami bangsa kabut." Suara Lira bergetar. "Aku jatuh ke dunia kalian karena kutukan." Ratoyo mengernyit. "Kutukan? Siapa yang mengutukmu?" Lira duduk kembali, tangannya menggenggam lutut. "Ada makhluk yang membenci kami, kaum gelap yang ingin menguasai wilayah Bunian. Mereka menyerang kami lewat badai malam tadi. Badai itu merobek gerbang dimensi kami. Aku terseret arus sungai dan terlempar ke dunia manusia." Ratoyo menatapnya seperti melihat hal mustahil. "Tapi, kenapa sungai ini?" "Sungai ini tua," jawab Lira. "Aliran airnya terhubung dengan banyak tempat gaib. Dahulu, nenek moyangmu pernah melihat gerbang itu tanpa sengaja. Sebab itulah desamu sering terdengar cerita aneh selama bertahun-tahun." Ratoyo terdiam beberapa saat. Mendengarkan semua itu membuat bulu kuduknya berdiri. Angin malam merayap masuk lagi. Kali ini lebih dingin. "Kalau kau dari Bunian," Ratoyo menggaruk kepala, bingung. "Lalu kenapa kau cerita semuanya padaku? Aku ini hanya orang tua miskin yang bahkan tak bisa memperbaiki atap rumahnya sendiri." Lira tersenyum, namun senyumnya bukan senyum manusia biasa. Ada sesuatu yang bercampur di sana, kehangatan, kekhawatiran, dan rasa hormat. "Karena kau menyelamatkanku tanpa menginginkan imbalan. Banyak manusia akan membiarkanku tenggelam, atau malah mengambil liontin ini untuk dijual. Namun kau tidak begitu." Ratoyo mendengus malu. "Siapa bilang tak ingin imbalan? Kalau kau tak sadar, aku ini lapar seharian. Kalau kau tadi bawa emas, mungkin aku sudah ambil." Lira terkekeh pelan, meredakan suasana. "Namun hatimu tetap bersih, dan aku berhutang nyawa padamu." Ratoyo menunduk, memeluk kedua lengannya untuk mengusir dingin. "Tapi kalau kau benar dari Bunian, apa yang kau rencanakan?" Lira melangkah mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Ratoyo. Matanya yang hijau zamrud memancarkan cahaya lembut yang anehnya membuat Ratoyo merasa seperti sedang berada di bawah air. "Besok," ujar Lira pelan, "aku akan memberikan hadiah." Ratoyo menelan ludah. "Hadiah? Sihir semacam itu?" "Bukan sihir. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Sesuatu sebagai balasan karena kau menyelamatkanku. Mungkin bentuknya rezeki, mungkin kekuatan, atau mungkin perlindungan." Ratoyo mengangkat alis. "Perlindungan dari apa?" Lira menunduk, suara lirih. "Dari sesuatu yang kini sedang mencari aku."
Ratoyo langsung merinding. Apa itu makhluk yang mengutukmu? Ya. Lira mengangkat wajah, tatapannya tegas. Jika mereka tahu aku ada di dunia manusia, mereka akan mencariku. Dan mereka bisa menyakiti siapapun yang pernah menolongku. Ratoyo spontan berdiri. Loh, kenapa jadi melibatkan aku? Aku ini cuma orang tua. Lira, aku tak sanggup menghadapi makhluk gaib. Lira kembali meraih tangannya, lembut namun kuat. Tuan Ratoyo, aku butuh keberanianmu. Dan aku berjanji, aku takkan biarkan sesuatu menyentuhmu. Aku terikat hutang nyawa. Hukum bunian tidak bisa dilanggar. Ratoyo menatap tangan Lira yang dingin namun anehnya membuat tubuhnya hangat. Hukum bunian. Lira mengangguk. Siapapun dari bangsa bunian yang diselamatkan manusia, wajib membalas dengan kebaikan. Jika tidak, kami akan kehilangan cahaya hidup kami. Ratoyo memejam mata, merasa semuanya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Lira tersenyum samar. Untuk malam ini, cukup kau tidur. Besok, semuanya akan berubah. Ratoyo tidak tahu apakah kalimat itu membuatnya tenang atau semakin takut. Namun ia tahu satu hal, hidupnya yang selama ini sunyi dan kelabu, baru saja memasuki dunia yang tak pernah ia bayangkan. Di luar, angin berdesir seperti suara seseorang berbisik dari kejauhan. Gubuk kecil itu bergetar halus, seolah ada sesuatu yang berjalan mengitari rumah. Ratoyo menelan ludah, dan Lira menatap ke pintu, seolah mendengar sesuatu yang tidak mampu didengar manusia biasa. Besok, Tuan Ratoyo, ucap Lira pelan, dunia yang kau kenal tak lagi sama. Pagi datang dengan embun tebal yang menggantung di dedaunan seperti butiran kaca. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahaya kemerahan sudah mulai pecah di balik pepohonan. Ratoyo menggeliat di tikarnya yang keras. Tubuhnya terasa pegal setelah malam yang penuh kecemasan. Ia memandang sekeliling, berharap kejadian malam itu hanyalah mimpi. Namun Lira berdiri di depan gubuknya. Angin pagi mengangkat ujung rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti sosok tak nyata. Mata hijau zamrudnya memantulkan cahaya yang tidak berasal dari matahari. Ratoyo langsung duduk tegak. Kau belum pergi? Tanyanya terbata. Lira tersenyum lembut. Aku menunggu pagi. Ada sesuatu yang harus aku berikan. Ratoyo menelan ludah. Hadiah itu? Yang kau sebut semalam? Lira mengangguk, lalu mengulurkan sekantong kecil yang diikat tali perak. Kantong itu tampak sederhana, namun beratnya membuat Ratoyo harus menggunakan kedua tangan untuk menerimanya. Apa ini? Tanyanya sambil merasakan beban kantong yang mengejutkan. Balasanku, jawab Lira. Koin emas dari kerajaanku. Nilainya tak terhingga di duniamu. Ratoyo membuka perlahan kantong itu. Ketika cahaya pagi menyentuh isinya, kilauan emas menyilaukan matanya. Koin-koin itu bukan seperti koin biasa, berwarna lebih tua, permukaannya seperti memanjang mengikuti cahaya. Ada ukiran huruf yang tak dapat ia pahami, melingkar membentuk simbol seperti mata terbuka. Ratoyo ternganga. Astaga, ini sungguhan. Ya, jawab Lira. Di dunia kalian, koin itu bisa membuatmu hidup tanpa kekurangan sampai ajalmu. Ratoyo berdiri tergagap, jantungnya hampir meloncat keluar. Kalau aku jual, aku bisa beli sawah, rumah batu, kebun luas, atau bahkan pergi ke kota dan hidup seperti bangsawan. Lira tertawa pelan. Nada sendunya menembus telinga Ratoyo seperti angin lembut. Gunakan bijak, Tuan Ratoyo. Emas itu akan mengubah hidupmu, tapi rahasianya harus kau jaga. Jangan ceritakan asalnya kepada manusia manapun. Ratoyo segera mengangguk cepat. Ya, tentu saja. Tak akan kuberitahu siapapun. Demi Tuhan. Namun matanya tak lepas dari kilauan emas itu. Ia memeluk kantong tersebut seperti harta peninggalan langit. Lira menatapnya lama, seakan membaca isi hatinya. Hati manusia mudah gelap karena emas. Ratoyo, jangan sampai hadiah ini justru menarik bencana. Ratoyo terdiam, sedikit tersinggung, namun ia tak bisa menyangkal kebenaran ucapan itu. Aku berjanji, katanya. Lira melangkah menuju sungai. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya bergetar halus, seperti permukaan air yang disentuh angin. Ratoyo mengikuti dari belakang, tak ingin melewatkan detik terakhir keberadaan wanita aneh itu. Lira, panggil Ratoyo pelan.
Apa kau benar-benar harus pergi? Ya. Lira tersenyum lembut. Duniaku memanggilku. Aku tak bisa terlalu lama di sini. Keseimbangan akan rusak. Ketika mereka sampai di tepi sungai, airnya tampak jauh lebih jernih daripada biasanya. Kabut tipis menggantung seperti tirai. Lira berdiri di tengah kabut itu dan menghela napas panjang. Tuan Ratoyo, katanya sambil menatapnya. Kau orang baik. Dunia kalian jarang punya manusia sepertimu. Jangan lupa aku. Ratoyo merasa dadanya sesak, seperti hendak kehilangan seseorang yang telah tinggal dengannya selama bertahun-tahun, padahal baru 1 hari. Aku akan selalu ingat kau, ucapnya. Kau selamatkan hidupku juga. Lira menunduk, namun ketika ia mengangkat wajah lagi, kulitnya mulai memudar. Cahaya di tubuhnya berkedip halus sebelum perlahan menjadi samar. Lira! Ratoyo melangkah maju, panik. Tunggu! Jangan mendekat, katanya lembut. Gerbangnya sudah terbuka. Ratoyo berhenti. Di hadapan Lira, kabut tiba-tiba bergerak seperti pusaran air. Suara gemericik sungai berubah menjadi gema panjang, seolah air sedang mengucapkan mantra dari dunia lain. Ratoyo menahan napas. Pusaran kabut itu berputar makin cepat, membentuk celah hitam berkilau. Tubuh Lira semakin transparan. Tuan Ratoyo, jaga dirimu, ucapnya dengan suara yang semakin jauh. Lira! Dalam hitungan detik, tubuh Lira lenyap, ditelan kabut. Pusaran itu menutup kembali, seperti pintu yang disegel dari dalam. Sungai kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ratoyo berdiri terpaku, kedua tangannya mengepal. Selamat tinggal, gumamnya lirih. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ketika Ratoyo berjalan kembali menuju gubuk, kantong emas itu terasa semakin berat. Tidak hanya berat secara fisik, ada beban lain yang sulit dijelaskan. Beban rahasia, beban harapan, dan mungkin beban ancaman yang belum ia pahami. Ia masuk ke gubuknya dan meletakkan kantong itu di atas meja kecil. Cahaya emas memantul ke dinding, membuat ruangan itu tampak seperti gua penuh harta karun. Ini luar biasa, katanya dengan suara bergetar. Aku rich, aku bisa hidup seperti raja. Namun kegembiraannya terganggu oleh suara dari luar. Seperti ranting patah. Ratoyo menoleh. Ada siapa? Ia berjalan ke jendela kecil, tapi tak melihat apapun. Angin berhenti. Hutan tiba-tiba terlalu sunyi. Tidak normal untuk pagi hari. Ratoyo menelan ludah. Jangan-jangan, makhluk yang dia bilang itu. Ia kembali ke meja, menutup kantong emas itu rapat-rapat. Tiba-tiba terdengar suara lain. Bunyi gesekan seperti kuku panjang menggaruk dinding gubuknya. Karerer kakak, karerer kakak. Ratoyo membeku. Lira, bisiknya lemah. Kau bilang mereka bisa menyakitiku kalau tahu aku menolongmu. Hawa dingin merambat dari bawah pintu, mengalir ke seluruh ruangan. Lampu minyak padam seketika, meski masih pagi. Ratoyo mundur perlahan. Astaga, apa? Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Namun ketukan itu tidak seperti ketukan manusia. Lebih berat, lebih rendah. Seperti sesuatu yang tidak memahami bagaimana mengetuk pintu manusia. Ratoyo gemetar. Iya, katanya bodoh. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat dan serak, seolah sesuatu sedang menghirup bau manusia dari balik pintu. Hahaha. Ratoyo menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun setelah beberapa detik, suara itu menghilang. Angin kembali bertiup. Cahaya matahari kembali masuk dari celah-celah dinding. Gubuk itu kembali normal. Ratoyo terduduk lemas. Dengan suara hampir tidak terdengar, ia berbisik. Lira, hadiahmu benar-benar menggiurkan, tapi juga membawa bayangan yang menakutkan. Ia menatap kantong emas itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin hadiah itu bukan berkah, melainkan awal malapetaka. Setelah kepergian Lira, hari-hari Ratoyo berjalan dengan perasaan campur aduk antara euforia dan ketakutan. Kantong emas pemberian Lira ia sembunyikan di bawah tikar usangnya, tempat yang dianggap paling aman di gubuk reot itu. Setiap kali ia mengangkat tikar dan melihat kilau emas di dalam kain lusuh itu, hatinya seperti melonjak. Namun bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang terus mengawasinya dari balik gelap. Malam itu, ketika angin berhembus lesu dari celah-celah dinding,
Ratoyo tidur dengan kantong emas berada tepat di bawah tubuhnya. Ia mengira dengan begitu ia akan merasa lebih aman. Tapi justru mimpi buruk datang saat ia memejamkan mata. Ia bermimpi berada di tengah hutan yang jauh lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon seakan bergerak mendekat. Ranting-rantingnya seperti tangan panjang yang mencoba meraih tubuhnya. Dari balik kegelapan, terdengar suara bisikan lirih. "Kembalikan yang bukan milikmu." Ratoyo berbalik, mencari asal suara itu. "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Tak ada jawaban, kecuali suara tawa kecil, lirih, namun menusuk. "Itu bukan untuk manusia biasa, Ratoyo." Ratoyo terlonjak. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok Lira berdiri di kejauhan. Rambutnya basah, menutup sebagian wajahnya. Namun ketika ia mendekat, wajah itu melesak, berubah menjadi tengkorak putih dengan mata hitam kosong. "Ah." Ratoyo langsung bangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat meski udara malam sangat dingin. Ia duduk dan memegangi kepala, berusaha mengatur napas. "Ini pasti hanya mimpi," gumamnya, berusaha menenangkan diri. "Aku cuma kelelahan, atau terlalu gembira karena dapat emas itu." Namun sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya. Seakan bayangan merayap dan mengintip dari balik kayu yang retak. Pagi harinya, Ratoyo berusaha menjaga pikiran tetap waras. Ia mengambil 1 koin emas, menyelipkannya di kantong baju, lalu pergi ke pasar dengan langkah yang tak terlalu mantap. Di pasar, ia mendatangi seorang pedagang barang antik yang tampak berpengalaman. "Tuan, tolong lihat koin ini. Apa nilainya bisa dijual?" tanya Ratoyo. Sang pedagang mengambil koin itu, memeriksa dengan lensa kecil, lalu wajahnya menegang. "Dari mana kau dapat ini?" tanyanya tajam. Ratoyo langsung gugup. Peninggalan keluarga." "Bohongnya." Pedagang itu mengangguk. Lalu suaranya berubah lebih pelan namun penuh kekaguman. "Ini koin kerajaan kuno. Usianya bisa ratusan tahun. Mungkin lebih." Ia menghela napas, menatap Ratoyo seakan menilai ulang. "Harganya bisa puluhan juta." Ratoyo terpaku. "Jadi, bisa ditukar?" "Bisa," jawab pedagang itu sambil membuka laci. "Tapi aku hanya bisa memberi sebagian nilai hari ini. Sisanya, butuh pembeli kolektor." Ratoyo mengangguk cepat. "Berapa saja, asal cukup untuk makan." Tak lama, pedagang itu menyerahkan tumpukan uang kertas yang jumlahnya membuat Ratoyo gemetar. "Kalau ada lagi," kata pedagang itu, "bawalah padaku." Ratoyo buru-buru pergi, takut keinginan orang itu melampaui etika. Namun dalam hatinya, ia bersorak, "Aku kaya. Aku benar-benar kaya." Ia membeli beras, daging, minyak goreng, bahkan kain baru. Orang-orang pasar memandangnya heran. Pria tua miskin yang biasanya hanya beli ikan kecil kini berbelanja seperti saudagar. Namun saat kembali ke gubuk, suasana segera berubah. Semua suara menghilang. Tidak ada angin. Tidak ada burung berkicau. Tidak ada suara dedaunan. Seolah dunia tiba-tiba menahan napas. Ratoyo mendongak. Kenapa tiba-tiba sunyi?" Ketika ia melangkah masuk ke gubuk, suara itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih jelas. "Kembalikan." Ratoyo terhenti di depan pintu. Suara itu seperti berasal dari balik dinding gubuknya, meski tak ada celah yang cukup besar untuk menampakkan seseorang. "Siapa di situ?" serunya panik. Tidak ada jawaban. Ratoyo meraih tikar, mengangkatnya untuk memastikan emas masih di tempat. Kantong itu masih ada, berkilau. Namun begitu tangannya menyentuh kantong itu, ruangan mendadak membeku. Hembusan udara dingin merayap naik dari lantai tanah seperti kabut hidup. "Bukan milikmu, bukan milikmu, bukan milikmu." Ratoyo tersentak mundur. "Tidak, ini hadiah. Lira memberikannya. Dia sendiri yang bilang." "RRRKKK." Suara itu seperti kuku panjang yang digesekkan ke dinding luar. Ratoyo menelan ludah. Perlahan ia mendekat ke dinding, menempelkan telinga. "Hening." Namun saat ia menyingkir, suara itu terdengar tepat di belakang telinganya. "Lira, bukan milikmu." Ratoyo menjerit kecil, melompat mundur sampai menabrak meja. "Enggak, jangan ikut campur. Ini bukan salahku." Napasnya tercekat. Ia merasa seperti ada bayangan tinggi berdiri di pojok ruangan.
Tapi setiap ia menoleh, bayangan itu lenyap. Ia mencoba meminta pendapat tetangga. Dengan langkah terseok, ia menuju rumah Pak Kardiman, seorang pria tua yang tinggal 100 meter dari gubuknya. "Pak, kau dengar sesuatu?" tanya Ratoyo dengan suara pecah. Semalam ada suara, seperti bisikan. Ada yang mengetuk pintu, tapi bukan manusia. Pak Kardiman mengerutkan dahi. "Ratoyo, jangan bilang kau minum arak basi lagi." "Aku serius," jerit Ratoyo. Suaranya jelas, sangat dekat. Tetangga itu geleng-geleng kepala. "Aku tak dengar apapun. Kau terlalu banyak pikiran." Ratoyo pulang dengan wajah pucat. Ketika ia membuka pintu gubuknya, bayangan di dalam bergerak seolah menyambutnya. Ia mundur perlahan. Tidak. Ia menuju cermin lusuh yang tergantung di dinding. Ratoyo ingin melihat wajahnya sendiri. Mungkin ia hanya stres. Namun ketika ia menatap cermin itu, ia melihat sosok Lira berdiri di belakangnya. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya kaku seperti mayat tenggelam. Ratoyo membeku. Lira." Sosok itu mengangkat wajah perlahan. Dan wajah itu bukan lagi wajah Lira, melainkan tengkorak retak dengan kulit menempel seperti kain basah. Matanya kosong, hitam, dan mengalirkan air sungai yang keruh. "Apa yang kau lakukan padaku, Lira?" Ratoyo berteriak sambil menjatuhkan cermin hingga pecah berkeping-keping. Namun ketika ia menoleh ke belakang, sosok itu tak ada. Hanya dingin yang tertinggal. Dingin, dan suara bisikan yang semakin jelas. "Kutukan sudah bangkit." Ratoyo merosot ke lantai. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Hadiah yang menggiurkan itu bukanlah berkah, melainkan kutukan yang mulai menuntut harga. Ratoyo sudah tidak sanggup lagi. Malam demi malam ia dihantui bisikan, bayangan, dan suara-suara yang tidak pernah berhenti menghantuinya. Tidurnya gelisah, makan pun hampir tak bisa ditelan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Lira, dalam bentuk tengkorak basah dengan mata hitam kosong, muncul begitu dekat hingga ia bisa merasakan aroma sungai busuk dari mulut makhluk itu. Tubuhnya semakin kurus, mata cekung, langkahnya goyah, jiwanya remuk. Akhirnya, di suatu pagi yang berkabut tebal, Ratoyo tidak tahan lagi. Dengan muka pucat dan napas pendek-pendek, ia meraih kantong emas yang selama ini ia sembunyikan di bawah tikar. Tangan tuanya gemetar kuat, seakan kantong itu mengeluarkan hawa dingin yang merambat ke tulangnya. "Aku tidak mau ini lagi," gumamnya dengan suara serak. Ia keluar dari gubuknya, langkahnya tertatih namun putus asa. Hutan yang biasanya hidup oleh suara burung kini sunyi. Tidak ada hembusan angin, tidak ada daun bergerak. Dunia seperti menahan napas melihat kemana Ratoyo pergi. Saat tiba di tepi sungai, kabut tebal menggantung di permukaan air. Sungai itu tampak seperti kaca mati, diam, tidak mengalir, seakan menunggu sesuatu. Ratoyo berdiri di tepi batu. Kantong emas itu ia genggam kuat-kuat. Napasnya berat dan ketakutan menyelubungi seluruh tubuhnya. "Tolong," bisiknya. "Biarkan semua ini berhenti." Ia mengangkat kantong emas itu ke atas kepalanya. "Aku kembalikan. Ambil kembali. Aku tidak mau lagi benda terkutuk ini." Dengan teriakan penuh putus asa, Ratoyo melempar kantong emas itu ke sungai. Air yang awalnya tenang memercik tinggi, lalu kembali diam seperti sedia kala. Ratoyo menunggu. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Namun ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Kabut di atas sungai mulai bergerak. Perlahan-lahan, kabut itu berkumpul, menebal, lalu membentuk gelombang putih seperti tirai yang terbuka dari dunia lain. Ratoyo langsung mundur. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, jangan muncul." Namun tetap saja, dari kabut tebal itu, sosok Lira muncul. Kulitnya pucat kehijauan, seperti jasad yang terlalu lama terendam. Rambut hitamnya basah menempel di wajah, meneteskan air sungai yang keruh. Gaunnya robek di beberapa bagian, bergerak-gerak sendiri meski tidak ada angin. Dan matanya, mata hijau zamrud yang dahulu indah, kini penuh amarah dan gelap bagai malam tanpa bintang. "Ratoyo!" Suaranya bergema panjang, seperti berasal dari tempat jauh sekaligus dekat. "Kau kembali ke sini." Ratoyo langsung jatuh berlutut. "Lira, tolong hentikan semua ini." Lira melayang beberapa sentimeter di atas permukaan sungai,
Langkahnya tidak menimbulkan riak air. Kau ingkari janjimu. Aku tidak ingkar. Ratoyo memohon. Aku hanya menukar sedikit. Aku lapar. Aku butuh makan. Lira menatapnya tanpa kedip. Aku sudah bilang, jangan sentuh emas itu sembarangan. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan tunjukkan. Jangan jual. Ratoyo tersedak tangis. Aku tidak cerita. Aku tidak tunjukkan. Aku hanya menjual 1 koin. 1 lira. Aku tidak serakah. Lira mendekat. Ujung gaunnya menyentuh permukaan air, dan sungai langsung menghitam di bawahnya. Kau serakah, Ratoyo. Bahkan 1 koin sudah cukup menunjukkan siapa dirimu. Ratoyo menangis terseduh-seduh. Aku hanya ingin hidup layak. Lira mengangkat tangan. Dari ujung jarinya keluar kabut tipis berwarna hijau gelap. Kabut itu menari pelan, membentuk lingkaran di udara. Hadiah dari bunian bukan untuk manusia, katanya. Emas kami membawa ikatan. Siapa yang menyentuhnya, siapa yang memanfaatkannya tanpa izin, akan menjadi bagian dari alam kami. Ratoyo terhuyung. Jangan tarik aku. Aku tidak mau ikut ke duniamu. Lira tersenyum. Senyum paling dingin yang pernah dilihat Ratoyo. Terlambat. Ratoyo, kau sudah mengingkari aturan. Kau sudah mengotori hadiah itu dengan keserakahan. Tiba-tiba, air sungai mulai bergerak liar. Arus yang awalnya tenang berubah menjadi pusaran besar. Gemuruhnya keras, menggema seperti suara puluhan manusia berteriak bersamaan. Air naik, membentuk tangan-tangan air yang meraih tepi sungai. Ratoyo mundur panik. Lira, aku mohon, ampuni aku. Aku tidak tahu. Aku. Air menyambar kakinya dengan kekuatan luar biasa. Lepaskan. Lepaskan. Ratoyo berusaha memegang batu besar di tepi sungai, tapi air itu semakin kuat, menariknya sedikit demi sedikit. Tolong, Lira, kau pernah bilang aku baik. Aku selamatkan kau dari sungai. Aku penyelamatmu. Lira menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajah, namun Ratoyo bisa mendengar tawanya yang dingin. Kau selamatkan tubuhku, katanya pelan. Tapi kau rusak jiwamu sendiri. Arus sungai menarik Ratoyo semakin dalam. Tubuhnya terguncang. Tangannya berdarah karena mencengkeram batu tajam. Aku tidak mau mati. Tolong, ampuni aku. Ampuni aku. Lira melayang di atas air. Wajahnya datar, matanya tanpa belas kasih. Alam bunian memanggilmu, Ratoyo. Kau akan menjadi bayangan di antara kami selama-lamanya. Dalam satu hentakan besar, arus menarik seluruh tubuh Ratoyo ke dalam pusaran hitam. Ratoyo menjerit sekeras-kerasnya. Jerit itu terputus ketika kepalanya ditelan gelombang. Sungai kembali tenang beberapa detik kemudian. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, tidak ada arus lagi. Seolah dunia menelan Ratoyo tanpa meninggalkan bukti. Lira menghilang perlahan. Tubuhnya memudar kembali ke kabut, hingga yang tersisa hanyalah embun tipis yang menggantung di atas permukaan air. Pagi berikutnya, warga desa mulai penasaran karena Ratoyo tak terlihat. Tetangganya mengetuk pintu gubuknya, tetapi tidak ada jawaban. Mereka masuk, menemukan ruangan kosong dan lusuh. Tidak ada Ratoyo, tidak ada kantong emas. Hanya tikar tua yang tergeletak miring, seolah pemiliknya bangkit dalam panik sebelum pergi untuk tidak pernah kembali. Orang-orang hanya bisa berbisik, membicarakan hilangnya kakek tua itu. Sebagian mengatakan ia pergi ke kota. Sebagian lagi percaya ia sakit dan tersesat di hutan. Namun cerita paling sering dibisikkan, dan paling ditakuti, adalah Ratoyo hilang setelah menolong seorang hantu sungai. Dan setiap malam berkabut, warga mengaku mendengar suara lirih dari arah sungai. Kembalikan, kembalikan. Seolah Ratoyo masih terjebak di sana, antara dunia manusia dan dunia bunian. Selamanya. Sejak hilangnya Ratoyo, sungai itu berubah. Airnya tak lagi bening, selalu terlihat keruh seperti berisi endapan hitam pekat. Warga desa menyebutnya sungai menelan nyawa, karena setiap malam terdengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suara lirih, serak, seperti orang yang tenggelam namun terus berusaha berbicara. Lira, jangan. Begitu bunyinya, terputus-putus, seolah berasal dari dasar air.
Orang yang nekat melintas di dekat sungai selepas jam 9 malam sering pulang dalam keadaan pucat. Mereka mengaku melihat bayangan Ratoyo berdiri di tepi sungai. Tubuhnya basah berlendir, tulang iganya terlihat karena kulitnya koyak, dan matanya memutih seperti kaca pecah. Ia menatap siapapun yang lewat tanpa berkedip. Beberapa warga yang lebih berani pernah mencoba menyapanya. Hasilnya selalu sama. Bayangan itu akan berbalik perlahan, memperlihatkan punggungnya yang terbuka seperti disobek sesuatu, dan tiba-tiba menghilang bersama suara tawa perempuan dari dalam kabut. Tawa itu bukan suara manusia, itu tawa lira. Semakin lama, desa mulai dihantui kejadian ganjil. Anak-anak sering ditemukan tidur sambil memegang lumpur basah di tangan mereka. Para ibu mendengar suara ketukan dari bawah lantai rumah saat menjelang subuh. Para lelaki yang pergi memancing mengaku mata mereka sering berkunang karena merasa dipandangi dari bawah air. Namun yang paling mengerikan adalah kejadian pada malam bulan mati. Setiap kali langit gelap tanpa cahaya rembulan, kabut tebal turun menyelimuti sungai, membentuk siluet seperti tubuh perempuan berdiri. Siluet itu terlihat memegang sesuatu, sebuah kantong kecil yang meneteskan air hitam. Dan siapapun yang terlalu lama menatapnya, akan terdengar jelas suara lirih dari balik kabut. "Kau mau hadiah? Ratoyo sudah kutarik. Giliranmu." Setelah itu, selalu ada warga yang menghilang. Bukan tenggelam, bukan hanyut, tapi hilang tanpa jejak, seperti Ratoyo. Tidak ada suara teriakan, tidak ada bukti perlawanan, hanya jejak kaki di tepi sungai yang berhenti di tepian air, seolah orang itu berjalan masuk ke dunia lain. Beberapa orang tua desa percaya, setiap hadiah dari alam bunian selalu menagih tumbal kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga kini, tak ada seorang pun yang berani menyebut nama Ratoyo dengan lantang saat berada dekat sungai. Konon, jika namanya disebut 3 kali berturut-turut, seseorang akan mendengar suaranya tepat di belakang telinga. Suara basah, berat, dan pecah. "Jangan ambil hadiahnya, tolong, hentikan, Lira." Tidak ada yang tahu apakah Ratoyo masih mencoba melawan kutukan itu, atau ia sebenarnya ingin menarik korban baru agar bisa kembali menggantikan posisinya di dunia manusia. Sungai itu tetap mengalir, kabut tetap turun, dan warga masih berdoa agar mereka tak menjadi nama berikutnya dalam daftar orang hilang setelah menolong wanita yang tidak pernah benar-benar hidup di dunia ini.